PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara soal status Jakarta setelah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara berakhir pada 15 Februari yang lalu. Menurut Heru, saat ini rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ masih sedang berproses sehingga masih ada waktu transisi. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akhirnya buka suara tentang berakhirnya status Jakarta sebagai ibu kota negara pada 15 Februari 2024 lalu. Menurut Heru, masih ada waktu transisi sebelum status Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota berganti menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ. Heru mengklaim saat ini rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta masih dalam proses dan belum disahkan. Ini kan status DKI Jakarta sejak 15 Februari kemarin sudah nggak ada. Undang-Undang DKJ-nya gimana Pak? Kira-kira tanggapan? Undang-Undang DKJ kan belum di... Ya, jadi bagaimana untuk... Ya, masih ada waktu transisi. Ya, kan sedang berproses DKJ-nya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, maka statusnya telah berakhir pada 15 Februari 2024 lalu. Hal itu sebagai implikasi dari Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang telah diundangkan sejak 15 Februari 2022. Pada Undang-Undang IKN Pasal 41 Ayat 2 tertulis paling lama 2 tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan. Maka Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Status Jakarta sebagai ibu kota pun baru bisa tergantikan oleh Nusantara di Kalimantan jika keputusan Presiden telah terbit. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih dalam terkait kekosongan status ibu kota Jakarta saat ini dan bagaimana dampaknya, kita sudah tergabung bersama dengan Agus Pambagio, pakar kebijakan publik. Selamat malam, Mas Agus. Selamat malam. Mas Agus, terkait dengan berakhirnya status ibu kota Jakarta sebagai ibu kota negara, sebenarnya implikasinya apa? Mungkin masyarakat juga bertanya-tanya, ini sebenarnya dampaknya seperti apa? Sebetulnya implikasinya tidak ada masalah ya, kan cuma statusnya saja. Dari daerah istimewa, daerah khusus menjadi daerah apa? Istimewa atau apalah namanya, ya, karena menjadi kota bisnis. Tidak ada masalah karena KTP juga tidak berubah dan sebagainya, paling diganti karena daerah khusus, karena khususnya itu hilang. Yang menjadi persoalan kan cuma gengsi, tadinya ibu kota menjadi tidak ibu kota. Buat saya yang lebih penting adalah bagaimana pemilihan dari kepala daerahnya itu. Masa dipilih presiden? Ya kan, di mana-mana meskipun namanya istimewa kayak Aceh juga tidak. Kemudian juga daerah istimewa Jogja juga tidak. Itu kan karena turun-temurun. Nah, ini apa dasarnya? Di undang-undangnya itu menurut saya kurang jelas. Jadi kalau berdasarkan presiden, jadi ya masa di bawah presiden yang lainnya tidak. Itu apa yang membedakan secara khusus itu yang perlu dijelaskan pada publik. Itu saja. Oke, nah ini juga muncul kemudian wacana pemilihan gubernur secara langsung oleh presiden. Sebenarnya kalau menurut Anda, ini latar belakang wacana ini muncul tuh apa yang menjadi penyebabnya? Ya, pertama kan Presiden mau pindah IKN, itu oke-oke saja. Tapi kan selalu saya katakan, saya ingatkan, jangan terburu-buru. Di negara-negara lain pun pindah ibu kota itu tidak buru-buru. Tapi ini maunya Presiden, ya sudah silahkan saja. Kan Presiden sudah layaknya seperti raja ya, jadi susah untuk dilarang atau dikasih tahu. Begitu juga pemilihan gubernur. Buat apa? Apa bedanya Jakarta dengan kota-kota lain atau daerah provinsi lain? Kan tidak ada. Cuma sebutannya kota bisnis, sama saja. Jadi itu yang perlu dijelaskan pada publik, kenapa harus presiden langsung. Kah sudah bukan ibu kota, kalau ibu kota mau langsung oke lah, kita bisa pertimbangkan. Tapi ini sudah kota biasa, apapun namanya bukan ibu kota, kenapa harus presiden? Itu. Oke. Nah, kalau demikian, ini kan ada waktu transisi dari berakhirnya status Jakarta sebagai ibu kota sampai undang-undang yang baru DKJ ini disahkan dan berlaku. Menurut Anda di masa waktu yang ada transisi ini cukup waktunya untuk membenahi, tadi Anda bilang bahwa gubernur tidak harus dipilih oleh presiden?
Kan sudah diketok di undang-undangnya ya. Itu sekarang ya saya berharap ada melakukan judicial review ke MK. Apa landasannya secara undang-undang dasar bahwa gubernur DKI itu harus dipilih presiden. Nanti lama-lama semua gubernur pilih presiden seperti zaman Orde Baru kan. Meskipun itu lewat MPR dan sebagainya, tetap harus presiden ACC. Nah, itu yang apa kita mau kembali lagi. Jadi itu yang tolong dijelaskan pada publik, mengapa presiden mau seperti itu. Oke, pertanyaannya kemudian apa sebenarnya yang menjadi seksi dari Jakarta sehingga undang-undang ini mengharuskan gubernur DKI Jakarta ini dipilih langsung oleh presiden, padahal ibu kotanya pindah ke IKN? Ya, karena masih kota bisnis kan, segala macam urusan bisnis, perizinan masih di sini. Ya kan, entah sampai kapan. Makanya ini kan presiden kan mau kebelet saja cepat pindah gitu ya, dengan nanti tanggal 17 Agustus upacara di sana. Itu kan juga ribet. Ya kan, ASN-nya belum siap. Kalau mengharapkan investor, belum ada yang akan datanglah dalam 5 tahun ke depan. Karena kan nggak jelas, infrastrukturnya itu harus dibangun negara. Investor akan datang ketika ada jaminan berapa orang sih di situ kalau bikin hotel, bikin pasar, bikin rumah sakit, dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus Pambagio sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu Mas.